kasih belanja semua. Kalau pengelolaan negara bagus, hidup rakyat, hidup petani. Makanya Bapak, kita harus sadar sekarang bahwa kita harus bersatu. Yang merugikan bagian di kiri ini, kita harus lawan apapun bentuknya. Kalau ada demo begini, kita harus turun. Karena dia sebenarnya anak-anak tahu biasa tuh anak ustaz. Takdir minjuk kasih hasil tenan. Yang menyebabkan kita miskin karena kebijakan. Seandainya hasil Papua betul dikelola negara sesuai pasal 33 Undang-Undang 45, sawit di Kalimantan, nikel di Morowali, betul-betul dikelola oleh negara untuk rakyat. Saya melihat kita kasih hasil, saya jamin. Jadi itu kemiskinan Bapak Ibu, namanya kemiskinan itu ada dua. Kate malas sakit, yang paling banyak menyebabkan miskin ini yang kedua, hasilana kemiskinan struktural. Kita miskin karena dibuat miskin oleh sistem, oleh negara yang angkas lagi kasih hasil. Untuk bahwa untuk rakyat, untuk umat, untuk makna Rasulullah, tapi tinggal itu kalian mengasih dari kanan. Ya ini harus sangat menentukan pemerintah yang punya kebijakan. Tenanya sejarah pemerintah yang akan merah. Ya apa keperluan? Cari tamat. Mana anggota dewan? Saya bisa berdebat. Mana itu berada? Apa keluarnya? Nanti mana lagi pemilihan? Negara ingat keseharitatan satu sekali. Jadi karena kanayanya lepas tidak bertabuhan, dikulang ilmu kere mencini ini matematika madlakan. Jadi ya juga kepada Tuhan ki. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, baik, terima kasih. Rambu selanjutnya akan bicara soal perjuangan petani. Ini akan kesedihannya masyarakat di sana, kerasaannya terkait dengan perpanjangan HGU ini. Kalau saya maunya, kalau bisa ini kita bahas masuk ke teknisnya, bagaimana, apa yang menjadi kendala, solusinya bagaimana. Ya. Itu. Juga menimbulkan dampak begitu. Dampaknya adalah benturan antara masyarakat dengan masyarakat, karena masyarakat yang bekerja di sana. Nah itu yang harus diperhatikan juga. Nah, benturan-benturan itu berkepanjangan, Bapak. Dia berkepanjangan, tidak selesai 1-2 hari. Itu seterusnya. Karena warga juga selalu berjuang, selalu berhadapan-hadapan di lapangan untuk merebut kembali tanahnya ini. Nah, HGU yang sudah habis ini, kalau tidak diselesaikan atau tidak di stop proses-proses perpanjangannya, konflik yang tadi saya sampaikan itu akan terus berlangsung. Dan itu yang menjadi korban pasti masyarakat. Korban pasti masyarakat. Kenapa? Karena perusahaan begitu punya banyak modal untuk menghadirkan aparat di lapangan, begitu punya banyak kapasitas, banyak kemampuan untuk menghadirkan aparat TNI Polri, yang semaunya masyarakat itu tidak mau berbenturan sebenarnya, tidak mau berbenturan dengan apa manusia. Mereka harus siap untuk berhadapan dengan siapapun yang mau mengganggu haknya itu. Cukup mengingatkan saja bahwa hak asasi manusia itu adalah ibarat anatomi tubuh, Bapak Ibu. Yang kalau Aliansi Gerakan Reforma Agraria atau AGRA Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah. Tadi mungkin sudah banyak dijelaskan bagaimana kehidupan masyarakat sebelum adanya perusahaan dan bagaimana kehidupan masyarakat setelah adanya perusahaan. Sangat jauh timpang. Sebelum adanya mereka masih berkecukupan, khususnya dalam hal pangan, beras, tapi pasca itu banyak yang kemudian tadi sudah disampaikan, ada yang bermasalah dari penghidupan. Kalau Bapak pernah jalan di sana pasti menemukan itu. Bagaimana mereka yang sampai di Malaysia, Kalimantan, daerah-daerah bawah yang di Makassar, Tingran, Sidrap sampai di sana itu baik di masa pembebasan itu sendiri yang sangat penuh manipulasi, penuh intimidasi, bahkan kriminalisasi, bahkan pembunuhan di saat pembebasan di tahun 80-an itu.
sebegitu kerasnya masyarakat kemudian berjuang. Legasi juga mengawasi legasi itu berlangsung enggak. Yang ketiga, bagaimana fungsi anggaran? Karena semua yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan eksekutif pemerintah itu ada anggaran di dalamnya, dan itu melibatkan bagaimana pembangunan itu ujungnya bicara soal kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Nah, apakah kemudian fungsi-fungsi itu dijalankan oleh anggota dewan di Takalar?